Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku Adit Sayuti di channel Adit Sayuti Melaku-Melaku. Sekarang tanggal 9 Mei 2024 dan posisiku sekarang ada di daerah Cikokol. Tuh, di depan agen atau kantor perwakilan Lorena Tangerang. Untuk lokasinya sendiri ada di Jalan MH Tamrin Tangerang, Cikokol. Setelah atau samping-sampingan dengan agen Wuling, dan sebelahnya itu ada Holland Bakery dan Indomaret. Wah, ini penak juga nih lokasinya, strategis banget. Itu batas kota Tangerang. Nah, sebelumnya sana itu ada Pool Arimbi ya, Pool Arimbi. Hari ini aku mau melakukan perjalanan menuju ke kota Palembang. Ini aku jalan ke kota Palembang untuk kedua kalinya dengan menggunakan bis. Dulu yang pertama waktu naik Sari Harum, dan sekarang yang kedua aku ke Palembangnya naik Lorena. Dan dulu pada masanya bis Lorena ini adalah bis yang banter pada masanya. Nah, kenapa aku milih naik Lorena? Padahal kemarin sempat hunting survei-survei itu ke Terminal Cikokol. Ada banyaklah bis yang menuju ke Palembang dari Tangerang ini. Misalnya ada BKL, terus Epastar, Rosalia Indah. Banyak lah untuk menuju ke Palembang. Cuma aku memilih Lorena ini karena pas aku lihat-lihat review teman-teman itu, ada Mas Arfi waktu itu aku lihat dia ke Palembang naik Lorena double decker. Loh, iki double decker ke Palembang. Nah, kesempatan. Akhirnya ya wis lah, setelah tak pikir-pikir aku pakai Lorena aja untuk menuju ke Palembangnya. Nah, alasan aku lainnya memilih Lorena untuk perjalanan ke Palembang ini adalah dia punya kantor ya di Palembang. Jadi bis itu berhenti di kantor. Seperti Rosalia itu dia punya kantor, Epastar dia punya kantor di sana. Ini yang setahu saya sih ya, kemarin pas googling. Jadi aku nyari bis yang titik turunnya itu aman lah. Dan sekarang ngambil tiketnya dulu yuk. Kita ngambil tiket ke dalam. Ngambil karena sudah kebayar kemarin. Tahu kan ekspresi kayak gini? Gelo aku, kecewa aku. Aduh, niat pakai double decker tapi ternyata hari ini double deckernya nggak berangkat. Dan konfirmasi bis double deckernya nggak berangkat juga pas hari H. Ya, ini aku barusan ngambil tiketnya. Bentuknya udah kertas kayak gini, bukan yang sampulan. Sebenarnya aku naik dari, kalau pas pembelian kemarin naiknya dari kantor Kartini, karena aku beli via aplikasi biru. Cuma pas lapor ke kantor Tangerang, bisa nggak naik dari Tangerang? Oh bisa mas, gitu. Ya wes, akhirnya aku naik dari kantor Tangerang setelah lapor dan sudah tercatat. Cuma ternyata hari ini bisnya nggak jalan yang double decker. Terus dioper ke bis yang eksekutif biasa. Aku nggak tahu juga bisnya seperti apa nanti, tapi harga tiketnya sih lebih murah, 375.000. Kalau yang double decker itu 430.000. Nih, nanti aku dapet yang kode LE 120, seatnya 4C. Udah dipindah bis, pemberitahuannya pas hari H, pindah seatnya juga
tanpa pemberitahuan ya. Jadi koyok gimana yo? Soalnya di pas double decker itu aku dapat seatnya itu 1D paling depan. Nah, terus dipindah ke bis yang lain dapatnya 4C di tengah dan di gang. Nah, karena tadi ada selisih harga ya, ada selisih harga dari 430 ke 375 dari double decker ke bis yang single deck. Dari Lorenanya tadi langsung dapat refund atau pengembalian kelebihan. Lumayan 55.000, bisa buat makan atau beli snack lah. Karena tadi pas nanya ke agen itu untuk perjalanan ke Sumatera ini tidak dapat snack, enrel ataupun makan, servis makan. Jadi ya lumayan lah dapat refund, bisa untuk sangu ke Palembangnya. Dan untuk jadwal keberangkatan bisnya itu jam 2 dari Bogor. Kemudian prediksi sampai sini itu sekitar jam 5. Aduh, luput. Jam 17.40 Lorena yang jurusan Pekanbaru ini, Pekanbaru datang. Aduh, yang Palembang malah belum datang ya. Padahal di jadwal sekitar jam 5. Perkiraan sih, kurang lebihnya. Ini pakai tulisannya sih 1626 air suspension. Body Jetbus 2 Adiputro. Masih Trafego ya. Mantap sih sebenarnya. Kita lihat aja yang Palembang seperti apa ini nanti. Datang lagi Lorena dengan body Jetbus 2 Adiputro. Apakah ini yang menuju Palembang? Itu mas yang dari agennya atau perwakilannya masih di depan. Saya tunggu dulu ya. Tapi harusnya sih bener ini yang ke Palembang sih, harusnya ya. Ini Mas, ini bagasi ya Mas? Palembang. Di pool apa di mana? Di pool. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan diberi kelancaran dan kenyamanan selama perjalanan. Ini nggak ada tulisannya Airsus, tulisannya 1626 tapi nggak ada Airsus ya. Tapi joknya sih kelihatannya tebel. Kita masuk aja yuk. Masuk. Ala RN. Oke, makasih Mas. Loh, udah penuh. Oke. Mas, seatnya berapa Mas? Ya, 8 Pak. Mundur ya Pak. Maaf ya Mas ya. Ya, setelah ngomong baik-baik dan cocok-cocokan tiket, akhirnya aku bisa duduk di seatku, di seat 4C. Sebenarnya seatnya sih nyaman ya, bahannya bludru gini. Cuma eksekutifnya ternyata memang nggak ada leg restnya. Wah, ya. Kalau yang double decker itu kan ada leg restnya, kalau ini enggak. Setelah menaikkan satu orang penumpang, yaitu aku, bis diberangkatkan kembali. Sekitar 2 menit atau 3 menit berhentilah di kantor perwakilan Lorena Cikokol tadi. Terus bis langsung menuju ke arah Kebonanas, kemudian masuk tol Tangerang Merak. Untuk start awal bis ini dari Bogor, kemudian ampirannya itu di Lebak Bulus atau di kantor Lebak Bulus, kemudian Poris dan ke sini nih Cikokol. Terus masuk tol Jakarta Merak. Untuk titik berhenti selanjutnya aku sih belum tahu ya, karena ini baru pertama kali. Tapi untuk seatnya sudah terisi hampir penuh.
26 orang lah dari 32 seat. Karena dirasa cukup suos ya, cukup banter ini bis ternyata. Dan aku bosan duduk di bangku penumpang, aku pun izin kepada kru untuk duduk di depan di samping mereka. Dan alhamdulillah diizinkan. Ternyata krunya itu juga wah baik dan ramah. Terus kita ngobrol-ngobrol sampai pada suatu titik obrolan kita mengarah ke pekerjaan kru. Dan ternyata Mas Rian Dika atau co-drivernya itu ex-nya co-driver Haryanto, meskipun nggak lama di sana katanya. Dan dia bilang, kok perasaan aku juga pernah lihat sampean mas, sering main ke garasi Kudus dulu. Dan dia baru ingat, oh iya sampean itu kan yang main di itu tuh Hari Danyanto. Aku nonton loh mas dari season awal sampai akhir ya. Ternyata ada fansnya Hari Danyanto juga di sini. Saking serunya ngobrol ngalor ngidul sampai juga di pelabuhan Merak, pelabuhan penyeberangan menuju ke Lampung. Iya, berhenti sebentar. Bentar, lama deh. Intinya berhenti dulu di depan gerbang kapal eksekutif. Ini bisa lurus berarti naiknya kapal reguler bukan kapal eksekutif nih. Oke, sedikit review aja ya untuk yang luar, eksterior. Kalau interior mah nggak gitu kelihatan karena udah malam ya. Ini pakai bodi Adiputro Jetbus 2 masih Trafego single glass. Jadi inget apa namanya, Hari Danyanto ya. Bisnya kan juga kayak gini. Cuma kalau Hari Danyanto itu mesinnya Hino RN 285, kalau ini Mercy 1626 tulisannya. Tapi non airsus, kriet. Spionnya itu spion balap. Mantep loh spionnya. Seneng aku bis yang kayak gini nih. Yang tadinya awalnya agak sedih ya nggak dapat double decker, tapi dapat bis kayak gini jadinya semangat lagi. Dilalai kok tadi co-driver dan pak drivernya juga apian ya. Ramah. Oke, mungkin untuk interiornya nanti kalau sempet di review tak review. Kalau enggak yo mungkin besok kalau udah nyampe ya. Kayak kemarin waktu naik TVD itu. Wes pokoknya ikuti terus Adit Sayuti melaku. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe biar aku bisa terus melaku. Dan sekarang bareng Lorena menuju ke Palembang. Saatnya lanjutkan lagi perjalanan. Ini tadi berhenti sebentar karena di deket sini tuh ada kantor Lorena ya. Ada checker, dicek ya. Mas, kalau kantornya di mana sih mas? Kantornya di mana kantor? Kantor Meraknya. Oh seberang ya, seberangnya ini ya. Nama Dermaga Express. Oke. Ya ini kontrolan ya, kontrolan. Selepas kontrolan lanjut lagi perjalanan. Ya, jadi kalau mau ke Pelabuhan Merak misalnya nggak naik bis yang langsung ke Sumatera gitu ya, itu bisa naik kereta api maupun bis reguler yang sampai Merak. Tinggal jalan kaki untuk menuju ke pelabuhannya. Gorengnya nama Joni katanya. Ya. Mana dia?
Selamat malam. Untuk situasi dan kondisi pelabuhan Merak malam ini nggak begitu rame ya. Termasuk sepi sih menurutku ya, termasuk sepi karena longgar banget ini parkiran. Bis langsung masuk ke barisan depan, langsung ready ke antrian masuk kapal. Nggak berhenti lama. Kalau perasaanku sih kayaknya Bis depannya langsung jalan. Bis kita juga langsung ngikutin bis depan. Dan ternyata langsung diarahkan untuk masuk ke kapal. Wah, penak banget ini. Alhamdulillah, syukur nggak antri atau nunggu kapal selanjutnya. Jadi begitu masuk tadi, berhenti sebentar, langsung masuk ke kapal. Ini sekarang mau masuk ke kapal nih. Alhamdulillah, alhamdulillah. Untuk penyeberangan malam ini bis Lorena menggunakan dermaga reguler atau kapal reguler Rena Tanjung Perak. Kapalnya sih ya lumayan gede tapi nggak gede-gede amat sih. Pertimbangan driver dengan menggunakan kapal reguler adalah kapalnya lebih banyak, dermaganya lebih banyak daripada dermaga eksekutif yang cuma 1 atau 2 ya. Jadi untuk naik ke atas kapalnya itu bisa banyak pilihannya dan lebih cepat, katanya sih gitu. Dan memang kenyataannya seperti itu. Tadi begitu masuk ke dermaga langsung diarahkan masuk ke dalam kapal. Wah, jos. Ya, untuk di kapal semua peraturan sama. Jadi penumpang yang ada di dalam bis diharuskan turun dari bis untuk menuju ke dek kapalnya. Mas Rian Dika, co-drivernya, ramah. Pak Johan tadi juga ramah. Masuk sih pelayanannya, meskipun bisnya bis lawas ya. Tadi Mas Dika langsung menunjukkan bahwa tangganya ada di belakang bis. Jadi penumpang langsung menuju ke belakang bis untuk naik ke dek penumpang kapal. Nah, begitu penumpang turun semua, langsung dirapihkan lagi tempat duduknya ya sama Mas Rian Dika, bukan Rian Mahendra. Oke, mumpung penumpang lagi pada turun, tak review dikit interiornya yo. Ini agak gelap jadinya aku pakai flash dari kamera nih, dari HP. Di depan ini ada seat co-driver satu tok, nggak ada seat buat TL. Jadi co-driver tok satu, terus driver. Lihat dari setirnya, nah Mercy 1626 suspension, bukan Airsus. Kemudian untuk entertain ada TV dan juga tape ya. Audionya loh sangar toh. Kemudian kita menuju ke bangku penumpangnya. Ini terdiri dari 32 seat penumpang dan 2 seat smoking area. Jadi bis ini itu ada smoking areanya, ada tempat untuk ngerokok di belakang dan juga toilet. Untuk seatnya ini bikinan dari Aldila nggak salah ya. Kalau lihat dari jok-joknya ini model-model Aldila. Terus seat ini penak, bahannya bludru.
Jadi empuk ya, empuk banget ini. Agak tebel, empuk. Terus fasilitasnya dapet selimut, terus bantal. Terus buat ngecas di sini nggak ada di lubang AC. Di dekat lubang AC itu nggak ada. Adanya di di situ tuh, di bagasi. Jadi kalau mau ngecas ada di bagasi itu, kanan kiri ada stop kontak ya, apa sih? Iya, buat nyolokin listrik gitulah. Tapi khusus untuk ngecas HP ya, bukan yang lain-lainnya. Untuk bisnya dalamannya sih lumayan masih cakep banget. Untuk seatnya juga masih enak, ini empuk. Tadi aku duduk tuh empuk, meskipun tanpa leg rest ya. Jadi bis ini 32 seat tanpa leg rest, jadi bisa longgar sih, longgar. Dan kaki nggak gantung, kaki itu nggak gantung nih kalau aku duduk. Nah, ini seatku ya, kaki nggak gantung. Ruang depan masih lumayan lebar, lumayan luas lah untuk selonjor. Nggak sedih-sedih amat lah. Tuh, masih yang lagi bersih-bersih itu. Tapi udah selesai sih, udah selesai. Makanya ini tak review karena udah selesai bersih-bersihnya. Oke, kemudian kita ke belakang yuk, kita ke belakang. Kita ke belakang. Di sini ada smoking area. Smoking area, jadi untuk ngerokok. Dan di dalam smoking area itu ada 2 seat, ada 2 tempat duduk, dan juga ada toiletnya. Di belakangnya adalah kandang macan. Kita lihat toiletnya seperti apa. Wah, seperti ini toiletnya. Yuk, dan sekarang kita naik yuk ke dalam kapalnya. Pas jam 20 atau jam 8 malam kapal langsung berangkat. Tadi nggak gitu tahu kalau ternyata kapal sudah berangkat pas review bis tadi, karena malam ini laut tuh pas tenang-tenangnya. Perjalanan kurang lebih 2 jam sampai 3 jam lah kemungkinan ya. Sekarang jam 8, kita lihat nanti jam berapa sampai Pelabuhan Bakahuninya. Di area parkir ini juga terdapat semacam himbauan atau larangan ya untuk penumpang kapal. Terus tak pikir ini tadi apa ya, kok ada kayak gini. Aku baru ingat, oh iya, ini kan kapalnya 2 lantai parkiran ya. Jadi ini kalau pas lagi sandar ini turun, itulah turun jadi tangga naik mobil untuk ke parkiran sini nih. Naik turunnya dari sini. Dan parkiran ini letaknya ada di belakang ya, letaknya di belakang. Kemudian kalau mau ke ruang penumpang itu ada pintu masuk di depan parkiran mobil. Kita coba masuk yuk. Pintu masuk. Yuk, sekarang kita masuk ke dek penumpang yang lantai bawah. Begitu masuk, di sebelah kanan kiri ada pintu. Di sebelah kanan ini adalah ruang kru. Terus sebelah kiri adalah tangga naik menuju ke kabin penumpang ekonomi. Nah, ini ada ruang lesehan supir. Kemudian di sebelah kanannya adalah ruang lesehan penumpang. Ada tarifnya di sini, 15.000 per orang. Nah, dalamnya itu isinya kayak bed susun gitulah, bed susun 2. Untuk isinya aku kurang tahu berapa jumlahnya karena aku nggak ngitungin. Yang jelas masih kosong tadi. Terus di depan itu masih ada pintu lagi. Yuk kita ke sana.
Oh, ternyata di depan ini ada ruang eksekutif, ruang menyusui, ruang kesehatan, musola wanita, dan juga kantin. Coba kita buka yuk. Yuk kita lihat dalamnya seperti apa. Iya, adem banget di dalam karena pakai AC. Terus ada kursinya yang gak renggang-renggang. Terus ada sofa dan juga kantin. Di sini berbayar ya 15.000. Selanjutnya kita naik yuk ke ruang ekonomi. Seperti apa sih kabin penumpang ekonomi itu? Ya, sampailah di kabin penumpang lantai 2. Inilah ruang ekonominya. Di sini agak panas ya karena nggak ada AC-nya. Terus ruangannya lebih gede dari ruangan yang eksekutif tadi. Terus seatnya, joknya itu lebih padat, lebih rapat-rapat. Kalau yang di eksekutif tadi kan renggang ya. Kalau di sini rapat, bentuknya tuh kayak kursi bioskop gitu. Dudukannya bisa dilipat. Nah, kayak gitu tuh. Oke teman-teman, karena aku di sini memposisikan diri sebagai penumpang ya. Jadi ya sebagaimana umumnya penumpang aja. Kayak sekarang aku lagi duduk di seat ekonominya, seat ekonomi atau ruangan ekonomi lah. Tuh, seperti itu. Jadi perbedaan antara ruang yang eksekutif dan ruang ekonomi adalah AC. Di sini nggak pakai AC, jadi sumuk banget, panas di sini. Banyak yang jualan-jualan juga. Ada kantinnya atau kafetaria. Terus ada persewaan tiker ya, persewaan tiker. Mungkin itu persewaan tiker, tapi nggak tahu, banyak tiker-tiker di situ. Terus sini ada musolanya juga, terus ada toilet. Ada TV di depan dan perangkat keamanan komplit lah di sini di kapal Rena ini. Dan aku sebagai penumpang biasanya malas menjelajah kemana-mana. Intinya untuk penumpang ya ruang penumpang dan fasilitas untuk penumpangnya apa aja, seperti itu. Dan di kapal ini ya untuk fasilitas umumnya seperti itu tadi. Ibu, Bapak, nanti semua penumpang itu akan diberikan pengarahan dulu. Awas, kita jangan langsung lompat begitu saja. Takutnya kapalnya tidak jadi musibah kalau Anda langsung lompat, yang ada sendirian di lautan. Makanya kita harus mendengarkan instruksi arahan dari kru kapalnya. Karena nanti pihak kapal ngecek dulu. Kalau kejadian musibah tidak bisa diatasi, nah mau tidak mau berarti semua penumpang harus mengosongkan kapal. Dengan cara kita lompat dan terjun ke laut. Mas, gimana kalau ibu nggak bisa berenang? Insya Allah ibu. Yang penting pakai bajunya dengan baik, tidak akan ada yang tenggelam. Pasti semua penumpang akan mengambang sebagian badan. Cuman maaf, yang udah lanjut usia, nenek kakek, atau yang bawa anak kecil, balita bayi, Anda yang lagi hamil, yang lagi sakit, diusahakan keempat golongan ini tidak langsung kita lompatkan ke laut, tapi nanti turunnya kita bantu pakai alat namanya perahu seponci. Mas, di mana letak posisinya? Kalau nanti kita main keluar kanan kiri itu ada yang gantung di atas perahu, Pak, yang warnanya oranye. Cuman yang boleh menaiki hanya beberapa golongan. Nah, kira-kira untuk cara pakai baju ini sudah pada paham apa belum? Udah ya? Kalau bisa yang belum paham jawab aja pahamnya. Panas. Setelah briefing selesai, aku pun keluar untuk menikmati pemandangan. Nggak ada pemandangan karena gelap. Akhirnya aku masuk lagi dan memutuskan untuk istirahat saja. Tapi karena di ekonomi panas, aku pun ke ruang eksekutif. Di sini adem, maknyes.
enak kayaknya buat tidur di sini meskipun sambil duduk karena sofa-sofanya udah terisi sama orang-orang lain. Tadinya sih mau masuk ke ruang lesehan penumpang yang ber-AC juga tadi, terus bentuknya bed susun itu. Tapi begitu masuk ruangan itu ternyata sudah penuh. Yo wis toh. Sinilah satu-satunya tempat yang enak buat istirahat. Ternyata kapalnya ngebut. Cukup 1,5 jam saja dari Merak tadi jam 8 sampai sini itu masih setengah 10 sampai pelabuhan Bakahuni. Cuma yang agak lama adalah proses keluar dari kapalnya. Yo kalau termasuk proses keluar masuknya terus selama belayarnya kurang lebih 2 jam lah pelayaran dari Merak Bakahuni malam ini. Cepet, lebih cepat dari dugaanku yang sekitar 3 jam atau 4 jam. Setelah keluar dari pelabuhan Bakauheni Lampung, bis langsung menuju arah Palembang masuk tol Trans Sumatera. Dari sini tampak terlihat simbol Lampung ya, Menara Siger bercahaya di kejauhan. Di mana Menara Siger ini adalah penanda titik nol Sumatera di bagian selatan. RK di tanjakan enak. Malah di tanjakan. Ya gimana suruh jalan lagi. Itu kali gimana? Misalnya bisa dipegang omongannya, nggak bisa ya sama. Tidak lama setelah masuk gerbang tol Bakauheni Selatan, bis mengambil arah Penengahan Bakauheni, yang ternyata adalah exit tol Bakauheni Utara. Loh, kok baru masuk sudah keluar? Setelah exit tol Bakauheni Utara, bis mengambil arah ke kanan, ke arah Kalianda. Karena tadi menurut info dari kru, untuk bis Lorena ini makan malam atau istirahat di rumah makan siang malam Kalianda, yang lokasinya itu ada di Jalan Trans Sumatera non tol di KM 6, dan nanti masuk tol lagi atau tol Trans Sumatera itu di gerbang tol Kalianda. Jadi kalau diibaratkan itu kayak di Jawa itu ya, di Jawa itu exit tol Trans Jawa itu di Kanci, terus makan di rumah makan Menara Kudus Cirebon. Nah setelah itu masuk lagi ke gerbang tol Brebes Barat. Nah seperti itulah perumpamaannya lokasi rumah makan siang malam Kalianda ini. Perbedaannya jalanan di sini itu 2 arah dan gelap banget, nggak ada pencahayaan lampu di kanan kiri jalan. Ya, 20 menit, sekitar 20 menit dari keluar pelabuhan tadi, atau sekitar jam 22:20 menit sampai di rumah makan siang malam Kalianda. Untuk servis makan ya, tapi mangannya bayar dhewe. Jadi untuk istirahat aja sih lebih tepatnya. Cuma di sini aku pas lapar banget juga, jadinya yo harus madang biar strong.
Dan aku juga pengen tahu sih berapa harga kalau makan di tanah Sumatera ini atau di resto-resto ampiran bis-bis malam. Karena jujur aja belum pernah aku naik bis terus mampir di resto yang ada di tanah Sumatera ini. Mari kita madang. Iya, ternyata kalau makan di sini dihidangkan kayak gini ya. Madangnya gur sego siji tapi hidangannya akeh banget. Iki piye carane ya? Milih salah siji gitu ya, nanti dihitung gitu ya. Ini ada ikan, ayam, rendang. Iki apa iki? Ati apa paru iki? Terus telur, ayam gulai, sambal sama sayur nangka. Iki kobokan. Ya kurang lebihnya inilah menunya. Oke, mari kita madang. Ya, setelah selesai makan tadi langsung ada petugas yang nyamperin. Wah, petugas istilahnya pelayan rumah makan yang nyamperin terus ngitung yang aku makan apa. Langsung ditulis satu nasi ayam 33.000, satu sambel ya, sambel 5.000, total jadi 38.000. Untuk air putihnya free kayaknya. Terus nanti bayarnya ada di kasir depan. Ya, habis makan tadi di ruang depan itu cuci tangannya di wastafel di ruang antara ruang depan dan ruang belakang. Nah, di ruang belakang ini ada kayak tempat terbuka yang dimana di sini ada toilet wanita, toilet pria, dan ada musola. Terus di sini ada kayak semacam gazebo gitulah. Lucu ya rumah makan ya. Rumah makan siang malam. Sekarang ke toilet dulu lah sebelum lanjut perjalanan. Oke, sekarang jam 22:50 selesai makan. Tadi yang Lorena Pekanbaru juga sudah datang. Di rumah makan siang malamnya tinggal 2 bis ini sekarang. Lorena yang ke Palembang dan ke Pekanbaru. Oh iya, tadi nanya-nanya ke kru ya. Kenapa kok aku belinya double decker tapi dapatnya single deck? Bis yang lumayan lawas lagi. Terus dijelaskan bahwa untuk double deckernya sedang mengganti line Malang. Jadi line Malang itu yang Karina kalau nggak salah itu sedang trouble. Terus yang bis Palembang itu dialih tugaskan ke Malang, Jakarta Malang. Jadi Palembangnya cuma 1 unit akhirnya. Dan itu pun untuk hari ini dia yang dari Palembang menuju ke Jakarta. Mungkin kalau berangkatnya besok bisa dapat double decknya. Ya wes lah. Mau gimana lagi. Oh, ada panggilan dan segera diberangkatkan. Jam 23:05. Ya, budal lagi. Setelah kurang lebih 45 menit berhenti di rumah makan siang malam, bis diberangkatkan kembali. Cuma di sini driver itu tidak ganti alias engkel atau single. Karena yang tak lihat Pak Johan masih memegang kendali setir setelah istirahat di rumah makan siang malam Kalianda ini. Oh, sama. Jangan kacau gitu. Sumatera. Terus nanti ini masuknya tol Kalianda. Terus keluarnya di Mas? Harusnya kan keluarnya langsung Keramasan. Keramasan.
Simpang Pematang. Oh, berarti keluar di Simpang Pematang. Terus lewat bawah apa lewat masuk tol lagi? Oh, tol lagi. Tol lagi sampai Sampai Kramasan. Keramasan. Oh. Lembang langsung. Oh, oke. Full tol berarti Mas ya. Terus masang ban ya ke orang-orang. Soalnya Bandung ini jadi nggak jelas semenjak ada pajak kan. Hari mau di Ya, kurang lebihnya sama persis dengan rumah makan yang ada di sekitaran Cirebon ya, ampiran bis-bis itu. Keluar tol di gerbang tol A dan masuk tol lagi di gerbang tol B. Rumah makannya letaknya di tengah-tengah jalur non-tol antara gerbang tol A dan gerbang tol B. Di jam segini tol Trans Sumatera terlihat sepi banget dan tidak ada penerangan kecuali di sekitaran rest area dan exit tol itu baru ada lampu. Selebihnya nggak ada penerangan. Ya, sekitar jam 4:20 subuh pagi. Terbangun karena dengar musik yang lumayan kenceng dan pas lihat luar sudah melewati jembatan yang kalinya itu lebar banget. Yo, tandanya itu udah ngelewatin Kali Musi. Tapi bukan jembatan Ampera yo. Itu kalau nggak salah namanya jembatan Musi 2. Dan untuk exit tolnya tadi di exit gerbang tol Keramasan Palembang. Dari situ bis mengarah ke kantor perwakilan Lorena yang ada di Jalan Haji Burlian KM 9 Palembang. Dan untuk bis Lorena yang aku naikin ini memang finishnya di kantor perwakilan Lorena Palembang tersebut. Cukup 15 menit saja waktu yang diperlukan dari jembatan Musi 2 tadi sampai kantor perwakilan Lorena Palembang ini. Tepat jam 4:30 pagi. Wah, masih pagi ya. Sampai di kantor perwakilan Lorena Palembang. Waduh, tidurnya nyenyak banget tadi. Terbangun itu gara-gara musik dinyalakan ya. Musik dinyalakan, bangun terus tiba-tiba kok lewat kayak jembatan Sungai Musi. Wah, berarti tekan Palembang masih gelap. Aku pikir sampai Palembangnya udah terang loh. Sos. Kemudian untuk penumpang rata-rata turun di kantor perwakilan Palembang ini. Tadi ada beberapa yang turun di daerah mana tadi ya? Kata Mas co-driver Mas Rian tadi. Tapi kebanyakan turun di Palembang. Nah, di sini tuh kayak ada ruang tunggu gitu. Jadi enak kalau di kantor itu enaknya ada ruang tunggu kayak gini nih.
banyak yang nunggu, jadi merasa lebih safe lah, lebih aman, karena ini baru pertama kali aku ke Palembang sendirian. Nah, pas banget azan subuhan dulu, habis itu kemana, pokoknya ikuti Adit Sayuti melaku-melaku, karena setelah ini ada petualangan seru dari sekitaran Palembang menuju ke suatu tempat. Ya wis, oke, mungkin cukup sekian Adit Sayuti melaku-melaku bareng PO Lorena kali ini dari Tangerang ke Palembang. Matur sudah nonton, matur sudah like, comment, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.